Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 yang beranggotakan saya Melati dengan NPM 002 dan rekan-rekan saya. Saya Lia Rahmadani dengan NPM 42. Saya Walansa Disa dengan NPM 18. Saya Penny Herliana dengan NPM 32. Saya Dinda Sucita Putri dengan NPM 06. Saya Rani Febriani dengan NPM 22. Kami akan mewawancarai beberapa narasumber mengenai peran dan fungsi masjid. Di sini saya akan meminta salah satu jamaah masjid untuk menerangkan peran dan fungsi masjid. Kalau kakak boleh perkenalkan diri. Oke, nama aku Dani Yuliadi dari jurusan S1 Akuntansi angkatan 2020. Kak, mau nanya, apakah masjid itu bisa dijadikan sarana untuk memperkuat silaturahmi antar umat muslim? Ya, tentu saja bisa ya. Jadi memang fungsi masjid itu selain sholat, kalau menurut saya gitu ya, pasti kita berkumpul ataupun bertemu dengan sesama muslim atau muslimah gitu ya. Itu tentu bisa mengeratkan silaturahmi, mungkin ya menanyakan kabar ataupun saling tahu menahu lah tentang saudara seimamnya gitu. Nah, dalam nggak ketemu mungkin kan ketemu di masjid, nah itu bisa silaturahmi. Lalu saat ini apakah masih sering dijadikan sarana pendidikan agama Islam seperti mengaji? Tergantung ini ya sebenarnya. Kalau menurut aku tergantung dari masjidnya, tapi memang fungsi masjid itu selain tempat beribadah, tadi seperti yang sudah disebutkan di awal silaturahmi, bisa saja tempat mengaji gitu ya. Biasanya kalau di rumah-rumah itu pasti ada TPQ mungkin kan untuk pengajian anak gitu. Mungkin juga ada orang tuanya itu. Dan itu tergantung dengan yang mengurus di masjid itu kan, baik dari pendanaannya gitu kan, atau dari segi ada yang bisa ngajar nggak nih kayak gitu. Tetap jalan Ya harus ada yang ngurus kayak gitu, nggak bisa dibiarin dilepas gitu aja terus jalan sendiri, nggak mungkin gitu. Selain untuk tempat beribadah dan juga sarana pendidikan, apakah ada peran dari masjid yang kakak sendiri ketahui? Kalau aku mungkin aku juga itu ya belum tahu banyak gitu ya tentang agama, juga masih belajar gitu kan. Tapi intinya apa ya, di sini kan tempat untuk beribadah gitu. Sebenarnya beribadah bisa di rumah ataupun dimanapun gitu ya, tapi masjid ini kalau kita ngadain sholat berjamaah itu juga pahalanya lebih banyak gitu kan. Jadi yang saya itu juga tempat apa ya, ini juga ya silaturahmi juga iya gitu kan, tempat berkumpul juga iya gitu, membahas tentang agama, mungkin negara juga. Karena kalau di zaman dosa kan ya sebenarnya mungkin di masjid gitu kan, untuk membahas apapun sih gitu. Apa tanggapan kakak? Kalau itu gimana tuh? Tidak. Apa tanggapan kakak mengenai masjid yang semakin lama berkurangnya masyarakat untuk datang masjid? Semakin sering sepi ya, tidak masjid yang besar tapi sering kurang. Ya, jadi apa ya, kesadaran masing-masing itu sih sebenarnya ke masjid itu kan untuk apa sih, untuk sholat ya kan. Jadi kalau misalnya memang masjid itu sepi karena orang yang nggak sholat, berarti ada ketidaksadaran diri sebagai seorang muslim atau muslimah di dalam menjalankan agama gitu. Khususnya untuk laki-laki ya, karena memang laki-laki itu diwajibkan untuk sholat di masjid berjamaah gitu. Dan sama dengan perempuan yang boleh di rumah gitu kan. Nah, terus tuh apa ya, biasanya memang kayaknya masih makin sepi ya, karena memang itu sih sunnah Rasulullah memang kayak gitu apa ya, yang ada di masjid itu memang sedikit orang-orang pilihan gitu yang ada yang tertarik gitu ke masjid gitu ya. Dan nggak tahu ya, mungkin belum dikasih budaya, mungkin juga dari segi ilmu agama sekarang itu mungkin berkurang gitu. Di sekolah-sekolah juga kan kurikulum ajaran agama juga kurang gitu, orang yang terus banyak kasus-kasus yang di pesantren yang terekspos itu apa yang semakin membuat citra di masyarakat luas itu ya Islam itu gitu nggak bagus gitu. Nah itu atau juga mungkin dunia juga sekarang udah semakin tua gitu ya. Nah ini sepatutnya sih jadi ancang-ancang
bersama gitu ya kalau melihat seperti itu kan mungkin apa ya nggak tahu bekal kita udah cukup nggak sih di dunia apa yang menjadi penyebab masyarakat kurang mau beribadah juga kalau tadi apa yang menjadi penyebab masyarakat kurang mau beribadah di masjid? Itu banyak faktornya ya. Jadi kalau saya kurang paham kan mungkin dari pribadi orangnya kan, belum mungkin dari masjidnya yang mungkin kurang nyaman, kurang bersih mungkin ya, ini kan banyak faktornya gitu. Kalau misalkan dari segi pribadi kita cuma bisa mengajar kan, kewajiban sesama muslim kan nggak mungkin maksa gitu kan, lebih apa gitu. Kalau dari masjidnya ya coba mengurus gitu, terus merasa nyaman nggak sama di masjidnya kayak gitu. Ada temen nggak yang apa ya, biasanya orang masjid itu kan kalau sendiri itu nggak enak rasanya kan. Nah itu butuh ada juga kawan sebetulnya. Ya itu lah perkumpulan juga ya gitu. Jadi memang ya ada teman lah gitu, karena ya masjid itu milik bersama gitu kan, sendiri. Apa sih harapan kakak kepada pengurus masjid ini untuk mengajak masyarakat agar meramaikan masjid beribadah? Mungkin harapan aku sih lebih banyak yang kajian, bisa nggak di masjid gitu, nggak ada diskriminasi bagi orang yang baru yang mungkin pengen ikut kajian gitu kan. Terus ya balik lagi ke pendidikan masing-masing orang gitu, untuk kampusnya sholat itu wajib gitu, walaupun besar atau gimana itu wajib dilaksanakan gitu. Apalagi kalau misalnya kayak di desa-desa itu kalau pernah KKN yang ikut KKN itu masya Allah kalau misalkan tidur itu sepi banget kalau misalnya di beberapa kampung yang memang nggak tersentuh gitu. Nah itu ada masjidnya tapi orangnya nggak ada itu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya boleh perkenalkan nama Mbak siapa? Nama saya Dina Umrah. Aktivitasnya saat ini ngapain? Saya sedang kuliah. Oke, di sini saya izin untuk mewawancarai Mbak sebagai narasumber saya mengenai fungsi dan peranan masjid. Nah, yang pertama itu saya ingin bertanya, apakah menurut Mbak masjid itu bisa dijadikan sebagai sarana untuk memperkuat tali silaturahmi antar umat muslim? Bisa, karena fungsi masjid juga bisa untuk tempat mengaji dan lain sebagainya. Bisa ya. Nah, selanjutnya itu menurut Mbak, apakah saat ini masjid itu masih sering digunakan sebagai sarana pendidikan Islam nggak, seperti mengaji ataupun sarana dalam pernikahan atau sarana bersilaturahmi lainnya? Apakah masih sering? Masih sering, tapi ada juga beberapa masjid yang tidak ada aktivitas mengaji, tapi kebanyakan ada kegiatan mengaji. Berarti masih di sekitaran Mbak masih ada ya kegiatan seperti itu? Masih. Oke, selanjutnya itu selain untuk tempat beribadah dan juga sarana pendidikan, apakah ada peran atau fungsi lain dari masjid yang Mbak ketahui? Peran atau fungsi lain, misalnya kayak tempat bermusyawarah itu ada. Musyawarah ya. Oke, terus selanjutnya nih, apa tanggapan Mbak mengenai masjid yang semakin lama itu semakin berkurang minat masyarakat untuk melakukan ibadah di sana? Sayang sekali ya, padahal masjid itu tempat ibadah, tapi mungkin karena banyaknya aktivitas jadi mengurangi ke masjid. Apakah menurut Mbak apa sih yang menjadi penyebab masyarakat itu kurang mau untuk beribadah di masjid? Apakah mungkin karena air wudhunya yang kotor atau ada yang lain gitu menurut Mbak? Ya mungkin itu juga karena air kotor ataupun toiletnya kurang bersih. Tapi selain itu juga karena aktivitas Mbak biasanya sibuk di luar, jadi lupa ke masjid. Jadi kesibukan masyarakat jadi mereka mungkin kurang untuk ke masjid ya.
selanjutnya yang terakhir nih, apa harapan Mbak kepada pengurus masjid untuk mengajak masyarakatnya supaya mereka tuh mau meramaikan untuk beribadah? Misalnya sering dibuat kegiatan-kegiatan kayak lomba satu Muharram dan lain sebagainya. Ya, itu ya Mbak. Terima kasih Mbak atas wawancaranya. Sama-sama. Assalamualaikum Ibu, maaf mengganggu waktunya. Dengan Ibu siapa? Fitri Alesi. Baik Bu, di sini saya akan bertanya mengenai apakah masjid itu bisa dijadikan sebagai sarana untuk memperkuat silaturahmi antar umat beragama Muslim? Bisa? Bisa. Ya. Menurut Ibu saat ini apakah masjid itu masih sering dijadikan sarana pendidikan agama Islam seperti mengaji? Masih. Ya. Ya. Terus selain tempat untuk beribadah dan untuk sarana pendidikan seperti mengaji tadi, menurut Ibu apakah ada fungsi dan peran lain dari masjid? Ada seperti berzikir, yasinan. Boleh masuk kan? Iya ya. Seperti orang yang apa tuh? Rebana. Yang itu. Ya. Nah, selanjutnya itu apa tanggapan Ibu mengenai masjid yang semakin lama semakin berkurang masyarakat yang melakukan ibadah di masjid? Aku udah Ibu dah. Belum tahu Ibu. Terima kasih ya Bu. Baik, bersama siapa? Perkenalkan, nama saya Trias Marani Fortuna. Baik, di sini saya Walan Setisa dari Universitas Bengkulu, program studi pendidikan IPA. Ingin bertanya tentang peran dan fungsi masjid. Baik, kita langsung ke pertanyaan saja. Apakah masjid itu bisa dijadikan sarana untuk memperkuat silaturahim antar umat muslim? Ya, bisa. Karena masjid bukan sebagai tempat ibadah saja, melainkan tempat masyarakat untuk bersosialisasi dan berinteraksi sesama sama umat muslim. Baik, saat ini apakah masjid masih sering dijadikan sarana pendidikan agama Islam seperti mengaji untuk anak-anak SD atau usia dini seperti itu? Ya, masih. Selain untuk tempat beribadah dan juga sarana pendidikan, apakah ada peran dan fungsi lain dari masjid yang Mbak ketahui? Yang saya ketahui, fungsi masjid itu bukan sebagai tempat ibadah saja, melainkan tempat para musafir beristirahat, terus tempat ibu-ibu mengadakan pengajian setiap minggu. Apa tanggapan Mbak mengenai masjid yang semakin lama saat ini itu semakin berkurang masyarakat melakukan ibadah di masjid? Tanggapan saya sangat-sangat prihatin dan sedih melihat kurangnya minat orang ke masjid. Padahal pada dasarnya dalam Islam pun disebutkan kalau beribadah ke masjid itu pahalanya lebih besar. Terima kasih ya Mbak. Baik, dengan Mbak siapa? Dengan Mutia. Oke Mbak Mutia, saya ingin bertanya mengenai peran dan juga fungsi masjid nih Mbak. Nah menurut Mbak Mutia apa sih masjid itu bisa tidak sih dijadikan sarana untuk memperkuat silaturahim antar umat muslim? Menurut saya itu bisa ya. Oke, selanjutnya itu yang sering Mbak lihat nih, apakah masjid saat ini tuh masih sering dijadikan sarana pendidikan agama Islam seperti mengaji? Ya kalau yang saya lihat sendiri itu masih bisa. Oke, masih ada berarti ya Mbak. Ya. Nah, selain untuk tempat beribadah dan juga sarana pendidikan tadi, apakah masih ada peran dan juga fungsi masjid yang lain yang Mbak Mutia ketahui? Kalau yang saya ketahui sendiri itu di masjid itu bisa sebagai pusat dakwah dan juga sebagai kebudayaan Islam yang bisa dilaksanakan di masjid gitu. Oh ya. Nah, ini tanggapan Mbak nih apa mengenai masjid yang semakin lama itu semakin berkurang minat masyarakat untuk melakukan ibadah di masjid? Menurut saya akan terjadi hal itu mungkin karena adanya kurangnya fasilitas di masjid, terus masjid yang kurang bersih seperti itu. Oke, berarti kurangnya fasilitas dan masjid yang kurang bersih ya Mbak. Nah,
Mungkin terakhir nih Mbak, apa harapan dan juga harapan Mbak nih kepada pengurus masjid agar dapat mengajak masyarakat itu untuk meramaikan masjid untuk beribadah, Mbak? Kalau tanggapan saya mengenai ini, harapannya kepada pengurus masjid itu bisa untuk meningkatkan fasilitas di masjid, justru lebih bisa membersihkan masjid supaya banyak tuh masyarakat yang mau ke masjid, beribadah ke masjid seperti itu. Oke, nah udah nih Mbak, makasih ya Mbak. Makasih. Baiklah, itulah video wawancara dari kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.